Wanita tua itu memelototi putra keduanya dan dua putrinya, dan bertanya, "Siapa yang memintamu untuk memanggil kembali kakak tertuamu? Bukankah aku sudah memberitahunya? Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa memberitahunya. Selama dia kembali ke Hong Kong, Leo akan membunuhnya." Hedi buru-buru berkata, "Bu, jangan khawatir, Tuan Leo dan saya telah berdamai, dan tidak ada yang akan membunuh saya." Bagaimana itu mungkin? Wanita tua itu tidak bisa mempercayainya dan berkata, "Terakhir kali Bella datang menemuiku, dia secara khusus mengatakan kepadaku untuk memberitahumu untuk tidak kembali ke Hong Kong, mengatakan bahwa Leo menolak untuk membiarkanmu pergi selama bertahun-tahun. Dia melanjutkan, kamu membuatnya diejek oleh seluruh Hong Kong, dan dia selalu membencimu. Bagaimana dia bisa berdamai denganmu?" Hedi berbalik, menunjuk Tama, dan berkata kepada wanita tua itu, "Bu, terima kasihlah kepada Tuan Muda Renza karena telah membantu saya menengahi. Guru juga berdamai dengan saya karenanya." Hedi berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Bu, kamu bisa bangun berkat ramuan yang diberikan Tuan Muda Renza." Wanita tua itu memandang Tama. Melihat bahwa dia masih sangat muda, dia sangat terkejut. Tetapi dia berkata dengan hormat, "Tuan Muda Renza, atas nama keluarga kami, terima kasih atas kebaikanmu." Tama buru-buru berkata, "Nenek, jangan terlalu sopan kepadaku. Paman Hedi adalah sahabat ayahku sebelum kematiannya, dan ini semua hal yang harus saya lakukan." Setelah berbicara, Tama bertanya dengan prihatin, "Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu tidak nyaman dengan semua ini?" Sang istri tertegun sejenak, dan berkata dengan terkejut, "Oh, mendengarkanmu, sepertinya aku tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali." Setelah itu, wanita tua itu mencoba duduk sendiri, dia merasa tubuhnya sangat ringan. Sebelumnya, karena stroke, seluruh tubuhnya hampir kehilangan separuh nyawanya. Tapi sekarang dia tidak bisa merasakan tanda-tanda stroke dan keadaannya secara keseluruhan sangat bagus. Beberapa anak juga kaget dan tidak bisa berkata-kata. Sejak wanita tua itu menderita stroke, kondisi fisiknya bisa dikatakan lumpuh. Dokter meskipun bahwa dia sedang sekarat dan akan mati dalam 1 atau 2 hari. Namun, kakak tertua Hedi memberi wanita tua itu obat mujarab yang tidak diketahui. Akibatnya, wanita tua itu tidak hanya tidak memiliki gejala stroke, tapi seluruh wajahnya berseri-seri, yang tidak bisa dipercaya. Hedi dengan cepat menatap Tama dan bertanya padanya, "Tuan Renza, bisakah ibuku keluar dari rumah sakit?" Tama mengangguk, "Sebenarnya, tidak perlu tinggal di rumah sakit untuk observasi." Hedi sangat bersemangat dan berkata kepada wanita tua itu, "Bu, ayo pulang." Wanita tua itu buru-buru berkata, "Jangan buru-buru kembali, kamu akhirnya pulang untuk reuni, kita harus pergi ke Sandridge dulu, kamu belum kembali selama bertahun-tahun, kamu harus pergi untuk memberi penghormatan kepada ayahmu dulu, Sandridge." Hedi bertanya dengan takjub, "Ayah dimakamkan di Sandridge? Tempat itu terlalu terpencil. Saya ingat itu adalah tempat di mana pemerintah Hong Kong biasa menguburkan mayat tak dikenal." Adik laki-lakinya Azam dengan cepat menjelaskan, "Kakak, kamu belum kembali ke Hong Kong selama bertahun-tahun, dan kamu mungkin tidak tahu banyak tentang situasi di sini. Dalam beberapa tahun terakhir, sulit bagi orang biasa untuk membeli kuburan yang layak di Hong Kong. Pemakaman yang lebih baik harganya puluhan juta atau bahkan ratusan juta, dan sekarang biayanya 400 hingga 500 juta untuk membeli kolumbarium di pemakaman yang lebih baik." Mata Azam memerah, dan dia melanjutkan, "Sebelum ayah pergi, kami menghabiskan hampir semua uang untuk mengobatinya. Setelah dia pergi, kami tidak mampu membeli kuburan yang layak. Bahkan, jangankan kuburan, kami bahkan tidak mampu membeli kolumbarium. Saat itu pemakaman Sandridge akan dibangun, dan sejumlah kuburan baru dibangun. Dengan bantuan Nona Bella, kami mampu membeli pemakaman biasa untuk ayah di Sandridge.
Bagi mereka yang meninggal yang hanya bisa ditempatkan di kolumbarium, sangat jarang bagi ayah untuk benar-benar dimakamkan di tanah. Adik perempuan Hedi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak. Ini adalah kesalahan kita. Aku tidak memiliki kemampuan. Jika tidak, Nona Bella tidak perlu membantu. Karena kejadian ini, guru juga memarahinya. Hedi mengerucutkan bibirnya dan bertanya tanpa sadar, "Bella." "Oh tidak, apakah Nyonya Leo sering datang ke sini?" Adik perempuan Hedi menjelaskan, pada awalnya, guru sangat menyukainya ketika dia pertama kali menikahinya, dan pada dasarnya semuanya terserah padanya. Jadi dia sering datang menemui kami. Nanti, setelah ayah meninggal, dia tidak berani datang terang-terangan dan jumlah kunjungannya lebih sedikit. Beberapa hari yang lalu, saat ibu dirawat di rumah sakit, dia mengirim sejumlah uang. Dia berhenti, lalu melanjutkan, "Kakak, sebenarnya, kami telah bisa sampai ke tempat sekarang ini berkat Nona Bella selama bertahun-tahun. Jadi jangan terlalu membencinya tentang apa yang terjadi saat itu." Perasaan Hedi menjadi sedikit rumit, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kenapa kamu tidak memberitahuku selama bertahun-tahun tentang hal-hal ini?" Adik perempuan Hedi ragu-ragu sejenak dan berkata, "Nona Bella tidak akan membiarkan kami memberitahumu. Dia mengatakan bahwa dia telah sangat menyakitimu dan tidak ingin merepotkanmu, dan kamu akan diganggu olehnya lagi." Pada saat ini, Hedi memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Meskipun dia sudah melepaskan kenyataan bahwa Bella meninggalkannya, tetapi ketika dia mendengar bahwa Bella tidak melupakan orang tua dan keluarganya, selama bertahun-tahun, jantungnya tiba-tiba berdenyut. Terkadang, jika pihak lain cukup tidak berperasaan, pihak yang terluka bisa keluar sekaligus. Namun, jenis pemisahan ini tidak jelas, dan tiba-tiba mengetahui bahwa pihak lain memiliki sedikit posisi di hati mereka, perasaan itu lebih cenderung membuat orang terjerumus ke dalamnya. Pada waktu bersamaan, keluarga Leo juga telah kembali ke mansion dengan mobil. Dalam perjalanan kembali, Guru dan Bella berada di dalam mobil, dan Jemima mengendarai mobilnya sendiri. Guru melihat putrinya dalam keadaan kecemasan dan tampaknya sedang tidak baik-baik saja. Jadi dia ingin dia kembali bersamanya di dalam mobil, tetapi dia menolak. Jemima kesal dan ingin sendiri, tapi dia tidak mengharapkan itu dalam perjalanan kembali, hanya Tama yang ada di benaknya. Dia secara tidak sadar memikirkan bagian-bagian kecil sejak dia dan Tama bertemu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Tama tampaknya telah dicap di hatinya. Namun, ketika dia berpikir bahwa Tama menipunya dari awal hingga akhir, mau tak mau dia banyak mengeluh kepada Tama. Untungnya, meskipun dia sangat khawatir, dia tidak menemukan insiden tak terduga dalam perjalanan kembali, dan dia mengendarai mobil pulang dengan selamat. Ketika dia menghentikan mobil, Guru turun dari mobil seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dia tampaknya baru pulih dari penyakit serius dan bahkan merasa tidak nyaman saat bergerak. Melihat ini, Bella buru-buru mendukungnya, dan bertanya dengan prihatin, "Guru, apa kamu baik-baik saja?" Guru menghela nafas, melambaikan tangannya dengan lemah, dan berkata, "Ayo pulang." Jemima juga merasa sedikit tertekan dengan dirinya sendiri. Bergegas ke sisi lain dan memeluk ayahnya. Ketiganya memasuki villa, dan Guru meminta mereka untuk membawa ke sofa dan duduk. Saat dia duduk, Guru menghela nafas lega, dan menghela nafas pada dirinya sendiri, "Aku telah hidup selama lebih dari 50 tahun, dan hari ini adalah hari yang paling menakutkan." Bella menyeka air matanya dan tersedak, "Maafkan aku Guru. Salahkan aku atas semua kejadian ini." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.